tarawih mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengaturkan salam dan salat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga hari kemudian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, di mana beliau menuturkan, "Qultu, aku pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilnil jannata wa yuba'idni 'anil nar." Kabarkanlah kepadaku tentang amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad sa'alta an 'azimi, sungguh kamu telah bertanya tentang hal yang besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahullahu 'alaihi, dan sesungguhnya itu adalah mudah bagi siapapun yang Allah mudahkan baginya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di awal hadis ini kita dapat mengambil beberapa faidah. Di antaranya adalah mereka para sahabat, yaitu Mu'adz bin Jabal dan para sahabat-sahabat yang lain adalah generasi terbaik di umat ini. Generasi terbaik di umat yang terbaik ini. Mereka adalah orang-orang yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Mereka adalah generasi yang orientasi hidup mereka adalah akhirat, Bapak Ibu. Terlihat dari pertanyaan yang mereka sampaikan kepada Rasulullah. Nah, di sini memberikan contoh di mana Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang bisa masukkan ke dalam surga. Mereka adalah anak-anak akhirat, Masya Allah. Dan juga kita bisa dapatkan sebagian sahabat yang kemudian datang kepada Rasulullah mendapat kesempatan bertanya kepada Rasulullah. Apa yang ditanyakan? Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal yang paling afdal. Yang satu lagi bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan Masya Allah mereka generasi yang walaupun kaki-kaki mereka masih berpijak di bumi, namun angan-angan mereka tinggi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pernah suatu saat para sahabat Ansar menyampaikan keluhannya kepada Rasulullah. Mereka adalah kaum petani, Bapak Ibu, bekerja di kebun-kebun mereka, Masya Allah. Dan kita tahu tentunya mereka hidup di Jazirah Arab, tidak seperti kita di Indonesia. Ya, air sangat berharga bagi mereka. Kalau kita hari ini sisa-sisa, alhamdulillah, sisa-sisa. Mudah-mudahan air yang penuh rahmat. Ya, barakallahu fikum Bapak Ibu dirahmati Allah. Mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh berat bagi kami menyirami kebun-kebun kami. Mohonkan kepada Allah untuk mengalirkan sungai-sungai untuk kita agar kita mudah menyirami kebun-kebun kami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau boleh saya berpindah ampunan saja kepada Allah. Boleh para sahabat sesaat mereka menemui Rasulullah, ya Rasulullah, kita tidak jadi meminta aliran untuk menyirami tanaman kita, tapi kita minta ampunan dari Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangannya, Allahumma ighfir lil ansar wa li abna'il ansar wa li abna'il ansar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang Ansar, ampunilah dosa-dosa anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Masya Allah. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran dari penggalan hadis di awal yang kami sampaikan di sini adalah sesungguhnya jalan masuk surga adalah jalan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di dalam amalan-amalan yang utama, amalan-amalan yang memiliki keutamaan, kita tidak boleh ngarang-ngarang, Bapak Ibu. Di mana hari ini kita sangat mudah mengakses informasi,
Dan mungkin kalau Bapak Ibu di sini alhamdulillah mendapatkan tausiah dari para ustadz, ya kita mudah ikuti ta'lim di masjid ini ataupun di masjid yang lain. Tapi mungkin sebagian kaum muslimin, Masya Allah Bapak Ibu, ya mungkin mendengarkan ceramah ya di waktu Jumatan saja, bahkan mungkin sambil ngantuk kan gitu. Ada istilah kalau orang sulit tidur, obatnya ya hadir Jumatan, bisa tidur lah. Bagaimana dapat mengambil hikmah? Makanya para khotib itu harusnya betul-betul menyiapkan tema khutbahnya mumpung sepekan sekali kan gitu Pak. Itu poin yang sangat luar biasa yang diperhatikan para khotib. Barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebagian orang memotivasi orang-orang awam, misalnya ada ungkapan bahwasanya barang siapa yang mencandai istrinya 1 jam saja maka dia mendapatkan pahala sholat 1000 rakaat. Maksudnya mungkin bagus, tapi enggak harus seperti itu Pak. Apakah ada hadisnya? Membaca Al-Quran ada keutamaan, sholat mendapatkan keutamaan, kemudian membahagiakan pasangan ada keutamaan. Tapi kalau secara definitif menjelaskan ini dan itu, takutnya kita jatuh pada mendustakan ataupun berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, faedah dari penggalan hadis ini yaitu tentang amal Bapak Ibu. Sesungguhnya jalan menuju surga itu azim, bukan main-main. Tapi itu akan mudah bagi Allah, bagi siapapun yang Allah mudahkan baginya. Artinya apa Bapak Ibu? Amal soleh yang kita lakukan, iman Islam yang kita dapatkan, Masya Allah, ilmu yang kita peroleh, sungguh semuanya itu adalah pertolongan Allah. Jangan sampai kemudian terbetik dalam hati kita rasa kiber sombong, bahkan mungkin ujub, terhipnotis dengan ilmu kita, amal kita. Tidak Bapak Ibu. Surah Al-Fatihah ada satu ayat yang Allah hadiahkan untuk kita. Firman Allah namun sudah dihadiahkan kepada hambanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tugas kita bukan hanya beribadah, tapi kita juga meminta tolong hanya kepada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, al-ibadatu bila isti'anatin naqsun. Ibadah yang kita hadirkan tanpa diawali dengan permohonan pertolongan adalah ibadah yang cacat. Kenapa? Khawatirnya kalau orang rajin ibadah, pertama merasa tadi ujub, kedua yang lebih parah lagi merasa berjasa kepada Allah. Mosok nggak masuk surga, padahal amal yang kita lakukan adalah sebagai sebab, bukan barter, dan kita insya Allah masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Kamu beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Rasulullah menjelaskan bahwa ini adalah jalan utama seseorang menuju surga Allah, rukun Islam, Pak. Dan di antara rukun Islam ini yang paling utama adalah bagian awal bagaimana orang mengesahkan Allah. Jadi tauhidullah bukan hanya sekedar mendatangkan pahala yang besar, tapi juga tauhidullah mengesahkan Allah adalah satu bagian yang dapat menggugurkan sekian banyak dosa. Kalau kita ngaji tentang bab tauhid, bagaimana Allah menyampaikan dalam hadis qudsinya, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani, andaikan kamu datang menemuiku, biqurabil ardi khotoya, membawa dosa kesalahan sebesar bumi. Ada sebagian ulama mengatakan seisi bumi. Artinya bumi ini kalau diisi dengan dosanya penuh ataupun dosanya kalau ditimbang ya seberat bumi. Gambaran akan besar dosanya itu. Summa laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kamu menjumpaiku tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka niscaya aku akan menemuimu dengan sepenuh itu pula ampunan. Dan kita juga dapatkan hadis-hadis yang lain, di antara hadis Imam Bukhari, ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Ciri khas mereka adalah mereka yang hatinya kuat tawakalnya kepada Allah, iman dan tauhidnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Tsumma qala, ala adulluka ala abwabil khair." Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnah. Saum adalah perisai, tameng. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Wa salatul rajuli fi jawfil lail. Sedekah dapat menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air
memadamkan api, dan juga sholat seseorang di tengah malam. Disebutkan di sini amalan-amalan utama sebagai pintu-pintu kebaikan, Bapak Ibu, ada saum, ada sedekah, ada sholat malam. Tentunya ini hanya sebagai contoh, bukan pembatasan. Artinya apa Bapak Ibu? Pintu-pintu kebaikan di dalam Islam itu banyak. Kalau jalan keselamatan secara mutlak Islam, inna dina indallahil Islam. Tapi kalau orang sudah sampai ke dalam Islam, maka jalan menuju ridha Allah, jalan menuju keselamatan, menuju surganya itu banyak. Dan di sini kita harus paham prinsipnya Bapak Ibu. Sekian banyak amal soleh yang dijelaskan dalam Al-Quran, dalam hadis. Prinsip yang paling mendasar pertama, seorang mukmin batas minimalnya itu apa? Batas minimalnya adalah melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Itu minimal, Pak. Melaksanakan yang wajib, karena perintah kan bukan hanya wajib saja, ada sunnah, ya, ada mustahab. Larangan bukan hanya yang haram saja, makruh juga dilarang. Cuma tidak sebagaimana ketegasan pada keharaman. Ya, jadi batas minimal seorang mukmin melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan. Lalu tambahannya, ya tentunya kalau kita itu punya kemampuan pengen seperti Abu Bakar, Masya Allah, wajib dilaksanakan, haram tinggalkan, tambah amalan-amalan yang utama luar biasa. Tapi kan kita tidak semua bisa seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu Allah itu Maha Adil. Kadang ada sebagian orang yang disentuh hatinya dengan cahaya nama dan sifatnya yang mulia. Nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Allah memiliki sifat yaitu Sari'ul Hisab, ya, Syadidul Adab. Sehingga orang tersebut takut. Ada orang itu Pak, kalau dibacakan ayat, mendengar nasihat dari hadis, mudah tersentuh. Dengar bacaan orang, ya, bacaan Quran, dia gak paham maknanya, tapi kok ya Allah, kok ingat dosanya macam-macam. Itu cahaya dari Allah, Pak. Ada orang yang dibacakan ayat ya biasa saja, ya, biasa saja. Tapi Masya Allah, kalau sedekah itu dia tidak takut miskin. Terpancar di hatinya nur, cahaya Allah, namanya yaitu Al-Ghani wal Mughni. Mungkin ada sebagian bapak-bapak, ibu-ibu yang dititipi oleh Allah harta yang lebih daripada yang lain, bisa jadi itulah harta yang Allah kirim untuk Anda jadikan sebagai pintu masuk surga. Ada orang yang dimampukan dalam menghafal Al-Quran, Masya Allah, banyak baca Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i itu selama Ramadan 60 kali khatam, Mbak. Kita mampu atau tidak? Sulit, tapi tidak kemudian keutamaan hanya terbatas di situ. Nggak mungkin keutamaan itu hanya diraih oleh mereka yang hanya hafal Al-Quran saja. Lalu yang tidak hafal Al-Quran, yang sulit menghafal, apakah tidak mendapatkan keutamaan? Di sanalah jalan kebaikan itu terkadang berbeda antara satu dengan yang lain. Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan, tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Amal-amal soleh itu berjenis-jenis, ya, bermacam-macam, tergantung kondisi masing-masing. Makanya Bapak Ibu, kalau kita sudah melihat orang wajibnya dilaksanakan, haramnya ditinggalkan, jangan mudah memicingkan mata kita. Ya, misalnya kita bisa sholat subuh jamaah sampai nunggu waktu syuruk sholat 2 rakaat, Masya Allah. Mungkin kita lihat orang kok pagi-pagi sudah ini ya siap-siap gelar dagangan kayak cinta dunia saja. Kita sudah seudon pertama. Kedua, dia saja sudah melaksanakan kewajiban. Dia nggak bisa nunggu seperti kita waktu syuruk. Bisa jadi dia ngejar tempat, ngejar sesuatu. Karena dia punya tanggungan, anaknya di pesantren butuh biaya macam-macam. Itulah ibadah yang afdol bagi dia. Maka di sini penting sekali. Prinsip mendasar, wajib pegang, haram tinggalkan. Walaupun para ulama di antara Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan, kalau orang mampu menambah sunnah, tapi hanya mencukupkan wajib, itu makruh, Pak. Tetapi itu batas minimal. Batas minimal. Baru tambahannya berbeda antara satu dengan orang lain. Kita tidak bisa menyamakan. Anda harus menempuh jalan yang sama dengan saya. Tidak bisa. Karena kondisinya masing-masing. Orang yang bekerja, Bapak Ibu kan nggak bisa itikaf. Nggak bisa itikaf, Pak. Ya, dia punya tanggungan. Makanya para ulama menjelaskan, kalau orang itu meninggalkan kewajiban, satu sih kewajiban, karena untuk mengejar satu ibadah, dia punya anak istri, dia mendapatkan tausiah keutamaan, misalnya itikaf macam-macam, akhirnya dia itikaf meninggalkan anak istrinya, padahal butuh makan, nggak ada tabungan, dia itu bukan terkena kesemangatan dalam ibadah, tapi dia tercemari dengan syahwat yang tersembunyi dalam hatinya. Maka Allah Maha Adil Bapak Ibu, ibadah itulah ibadah yang mampu kita lakukan sesuai dengan kondisi kita hari ini. Walaupun ini bukan berarti tidak menyemangati, tetap kalau bisa seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi kalau tidak, deteksi potensi yang ada pada diri kita.
deteksi. Bisa jadi itulah jalan yang Allah siapkan untuk kita bisa masuk surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian Bapak Ibu ya yang dapat kami sampaikan, walaupun ada sisa hadis tapi panjang karena temanya ya tausiyah tarwah ya Pak. Ya bukan tausiyah ba'da subuh. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian ya, sebagai saksi kelak insyaallah di yaumil hisab yaumil mizan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.